Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Di kegiatan hari ini aktivitas aku di pagi hari. Jadi hari ini mau bikin sarapan pagi. Seperti biasa ya teman-teman, kalau aku lagi bikin sarapan pagi, pasti menunya yang gampang, sederhana, cepet mateng. Karena kalau sarapan pagi biasanya tuh selain waktunya mepet, kitanya juga belum terlalu selera makan yang berat ya. Jadi hari ini aku mau masak kayak capcay gitu, agak berkuah sedikit, agak nyemek. Ini aku cuma pakai bahannya wortel, kembang kol, sama bakso. Terus untuk lauk pendampingnya nanti aku mau goreng tahu crispy. Nah, sembari aku share kegiatan rumah tangga aku juga mau bercerita tentang hidup minimalis ya. Barangkali ada teman-teman yang kangen juga. Jadi kali ini aku mau membahas temanya 5 kebiasaan kecil yang bisa membuat kita menjadi kaya. Kayak di sini artinya itu terplanning, tercukupi, terjamin gitu ya teman-teman. Seberapa kaya itu ya fleksibel, tidak ada takaran yang mematok atau tidak ada takaran baku antara mindset kaya antara individu satu dengan yang lainnya. Apalagi di zaman sekarang kita hidup di era yang modern dan serba gampang, jadi seringkali juga kondisi tersebut kita jumpai menjadikan diri kita itu menjadi lebih konsumtif. Karena di zaman modernisasi seperti sekarang kita dimanjakan oleh akses perbelanjaan dengan mudah baik online maupun offline. Kita tinggal duduk di rumah, tidak usah pergi keluar gitu ya, barang belanjaan atau barang yang kita inginkan bisa sampai ke rumah kita. Namun dari beberapa hal kemudahan tersebut tentu saja ada dampak kurang baiknya ya, terutama pada keuangan kita sehari-hari atau keuangan rumah tangga, karena seringkali secara tidak langsung itu akan menjadikan kita lebih boros, karena juga dari hal-hal tersebut kita tuh kadang belanja akan kebutuhan barang yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget. So di zaman era modern dan semuanya gampang, terus juga harga bahan baku dan bahan pokok lainnya yang lagi tinggi banget, bahkan tuh sekarang bahan pokok itu kan lagi naik banget ya teman-teman, yang kita butuhin sehari-hari. Tapi gimana sih cara menciptakan kondisi agar kita tuh tetap settle dalam keuangan kita, atau kita tuh menjadi kaya, menjadi cukup dan terjamin oleh kehidupan yang kita miliki. Nah, aku punya 5 tips kecil atau 5 kebiasaan kecil untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama adalah bebaskan diri kita dari segala macam bentuk hutang atau cicilan apapun. Kita harus tahu dulu ya bahwa hutang itu adalah sesuatu yang wajib kita bayarkan. Jadi kadangkala kalau kita memiliki hutang atau cicilan, dan hutang itu banyak sekali variannya, termasuk kartu kredit, pay letter gitu kan. Kalau kita seringkali menggunakan hal-hal tersebut pada kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya itu bukan masuk dalam klasifikasi pokok, kadang-kadang tagihan-tagihan tersebut akan memakan sebagian kecil ataupun sebagian besar dari pendapatan kita. Nah, saat kita bisa membebaskan diri kita dari segala macam bentuk hutang, secara tidak langsung kita bisa mengalokasikan pendapatan kita pada kebutuhan pokok dan tabungan. Kita juga mengalokasikan sedikit prosentase dari pendapatan kita untuk dana refreshing atau rekreasi ya. Nah, dari kondisi terbebas hutang, kita juga bisa memperbesar prosentase tabungan. Mungkin bisa kita naikkan prosentase tabungan yang tadinya 10% dari menjadi 30 atau 40%. Nah, dari kondisi tersebut tentunya kita bisa menjamin diri kita di masa depan untuk hidup lebih tenang, hidup lebih nyaman gitu. Hidup paling nyaman adalah hidup di mana kondisi kita itu tidak terikat apapun yang sifatnya itu mengikat. Nah, hutang itu kan sifatnya mengikat, bahkan kadang menjerat ya. Bayangin aja ketika kita punya hutang, kita harus merelakan sebagian kecil atau bahkan sebagian besar dari pendapatan untuk membayar hutang tersebut setiap bulannya. Lalu, tips atau kebiasaan yang kedua adalah membuat meal plan. Meal plan ini adalah menu makan kita sehari-hari yang kita masak sendiri dalam waktu mungkin bisa 1 minggu atau 2 minggu. Nah, biasanya kalau aku sendiri tuh bikin meal plan itu selama 1 minggu. Atau nggak usah bikin meal plan deh, setidaknya kita menciptakan menu masakan sendiri untuk kita konsumsi sehari-hari.
Nah, dalam perhitungan apapun, masak sendiri di rumah itu jauh lebih menghemat. Dari hemat ini, kita akan menciptakan kesehatan tubuh dan kesehatan keuangan pastinya. Kita bisa prosentasikan dari uang 100.000 bisa kita untuk makan 4 hari, bahkan 5 hari kalau kita masak sendiri. Dengan lauk pauk yang lengkap pastinya. Ketika kita bisa mendisiplinkan diri untuk konsisten memasak atau menciptakan masakan sendiri di rumah. Daripada kita spend money atau mengeluarkan uang 100.000 untuk makan di luar yang biasanya hanya bisa untuk 1 kali 2 makan aja dalam sehari. Ingat ya, makan dengan asupan gizi seimbang dan terjaga kebersihannya jauh akan membuat diri kita lebih sehat. Artinya, kita tidak perlu menggelontorkan sebagian uang kita atau banyak uang untuk berobat. Maka budget atau anggaran untuk kesehatan kita juga akan lebih sedikit pastinya. Kondisi tubuh yang terjaga fit atau kesehatannya jauh akan membuat kita lebih bahagia, jauh kita akan lebih bisa menikmati hidup dan jauh lebih membuat kita bisa lebih produktif dan insya Allah juga panjang umur ya. Nah, boleh-boleh aja kok kita makan di luar, bisa kita lakukan 1 atau 2 kali dalam seminggu untuk merekreasikan lidah kita. Hal ini berlaku untuk keuangannya yang masih sederhana seperti aku ya. Lalu, kebiasaan yang ketiga adalah buat batasan dalam sosial media. Bukan tidak menggunakan media sosial sama sekali, namun media sosial itu penting untuk mengupgrade kebutuhan akan berita dan kebutuhan pengetahuan kita. Namun, sikap bijak dalam mengkonsumsi media sosial itu besar dampaknya. Pilihlah tontonan-tontonan yang bisa memberikan manfaat pada kehidupan kita, sehingga kita bisa bertumbuh dengan lebih baik. Jangan biarkan iklan promo dan window shopping lebih mendominasi pada asupan tontonan yang kita konsumsi tiap hari. Lalu, kebiasaan kecil yang keempat adalah membuat tujuan keuangan ataupun financial goals. Mulai buat beberapa list tujuan keuangan kita di masa depan. Buat semenarik, sesimpel, dan sesuai dengan apa yang kita impikan. Kondisi ini akan lebih sering mengingatkan kita untuk tidak spend money ataupun membuang uang berlebihan untuk hal-hal yang tidak penting atau minim fungsi. Tentu semua orang memimpikan masa tua yang nyaman, terjamin, dan membahagiakan diri serta sekitar. Artinya masa hidup kita di dunia itu jauh lebih akan bermanfaat dan tidak sia-sia. Membuat tujuan keuangan atau financial goal sedari muda atau sedari dini itu juga akan meringankan beban kita untuk memberi jaminan kenyamanan pada saat kita tua kelak. Karena yang namanya tabungan itu paling enak dilakukan sedikit demi sedikit karena menabung untuk masa tua atau masa pensiun itu jangkanya panjang. Lalu kebiasaan yang kelima atau kebiasaan kecil yang terakhir adalah time management atau manajemen mengatur waktu dan juga belajar untuk berani bilang tidak. Menolak ajakan yang tidak menguntungkan atau membuat rugi bagi diri kita sendiri itu merupakan kebijaksanaan yang memberikan dampak positif untuk diri kita sendiri pastinya. Berani bilang tidak untuk sesuatu yang sia-sia itu sangat penting. Investasi yang terbesar dalam dunia ini adalah investasi waktu. Gunakan waktumu sebaik mungkin agar banyak hal dan pengalaman baik yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak bersiap dari muda untuk membuat fondasi atau bonding keuangan kita, mungkin kita akan tertinggal dan harus ekstra kerja keras saat energi dan umur kita sudah tidak muda lagi. Kondisi tersebut akan lebih menyulitkan diri kita sendiri pastinya. Boleh kok sekali-kali spend waktu ataupun pergi keluar dengan teman-teman asal kita bisa membatasi diri kita sendiri atau tahu batasan. Seperti pepatah yang sering mengatakan bahwa bersikaplah keras pada dirimu sendiri sekarang, niscaya dunia akan melunak untukmu kelak. Nah, kebalikannya juga, jika kita bersikap lunak pada diri kita sekarang, maka dunia itu akan keras pada kita suatu saat nanti atau di masa depan. Tidak apa-apa kita berjuang sedari muda, disiplin dalam waktu, dalam keuangan, ataupun dalam diri kita sendiri akan keinginan-keinginan yang seharusnya bisa kita kontrol. Nah teman-teman, itu dia 5 kebiasaan kecil yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadikan diri kita itu menjadi kaya. Kaya di sini artinya kita menjamin akan masa depan kita sendiri ya. Kita merasa settle dalam keuangan, dalam karir, bahkan kita bisa lebih produktif sedari muda untuk
menciptakan masa depan yang lebih tenang dan terjamin. By the way teman-teman, ini udah di kegiatan terakhir aku lagi bersih-bersih rumah. Ini aku ngepel ya, tadi habis masak. Terus juga ini karena beberapa hari ini rumah aku itu belum aku pel, jadi ini ekstra banget nih harus bersihinnya, terutama di daerah teras ini ya, karena debunya banyak banget. Nah udah kelar juga kerjaan aku, tinggal waktunya me time. Nah ini juga ya, seringkali anak muda itu menghabiskan uang mereka itu untuk ngopi di luar. Padahal kita bisa loh meracik ramuan kopi sendiri yang enak dari dalam rumah. Seperti aku ini yang suka banget ngopi, di sini aku bikin kopi susu, resepnya cuma 1 saset kopi hitam ditambah 1 saset susu kental manis. Udah deh, kalian bisa coba dan ini nggak kalah enak dengan kopi kedai-kedai di luar. Nah teman-teman, ini aku lagi me time menikmati secangkir kopi susu dengan biskuit yang aku suka. Begini aja tuh udah bikin bahagia ya. Nah kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Aku berharap banget mudah-mudahan video yang aku buat kali ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum, bye.